Oke, kembali lagi bersama Zenmed. Sekarang kita akan bahas soal turunan implisit. Kalau kita biasanya menurunkan suatu fungsi dengan hanya melihat satu ruas saja, kalau itu dinamakan turunan eksplisit. Sekarang kita akan membahas turunan implisit dengan cara menurunkan kedua ruasnya. Ruas kiri diturunkan, ruas kanan juga diturunkan. Nah, bagaimana sih turunan implisit? Yuk kita bahas. Coba kita turunkan yang ruas kiri terlebih dahulu. Y kuadrat min X kuadrat. Kita turunkan Y kuadrat. Ingat, kita ini yang kita bahas pada pertemuan ini, saya akan bahas turunan pada X. Bagaimana sih menurunkan Y kuadrat pada X? Coba teman-teman, apakah masih ingat turunan rantai? Kalau kita buat turunan rantai, ini bisa kita tulis seperti ini. dy kuadrat dy dikali dy per dx. Ini sama saja turunan y kuadrat terhadap dx. Jadi untuk menurunkan y kuadrat terhadap x, kita menggunakan turunan rantai. Coba kita turunkan. Kalau ini diturunkan seperti ini, hasilnya 2y dikali ini dy dx, atau bisa kita tulis y aksen, turunan pertama dari y. Min, ini diturunkan seperti biasa, 2x sama dengan turunan dari 1 sama dengan 0. Oke, kita bisa pindah ruas. Jadi 2x, maka turunan dari y sama dengan 2x per 2y, atau bisa kita tulis jadi x per y. Kalau teman-teman ingin memasukkan y-nya, silakan ini dipindah ruas, lalu kita dapatkan nilai y dan kita substitusikan pada persamaan ini. Oke, kita menuju soal ke-2. 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36. Kita turunkan ini. 9 kali 2, 18. Ini jadi x plus 4. Kalau ini diturunkan terhadap y, jadi 2y. Lalu yang y-nya ini sama dengan 0. Seperti biasa, ini berarti 8y kali y aksen. Ini min 18x. Y aksen sama dengan min 18x per 8y. Atau bisa kita sederhanakan jadi min 9x per 4y. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. XY sama dengan 1. Ini masih mudah karena ini menggunakan aturan perkalian ya. Turunan yang perkalian dulu. Bila ada UV, maka turunan UV sama dengan U aksen V plus U V aksen. Itu kan? Oke, kita turunkan berarti turunan dari X berarti 1 dikali Y atau Y plus ya, punya X berarti X V aksen Y. Turunan Y terhadap X berarti Y aksen.
turunan dari 1, 0. Ini bisa kita tulis Y aksen sama dengan dipindah ruas jadi min Y. Ini dipindah ruas jadi X. Min Y per X. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. X kuadrat plus alfa kuadrat Y kuadrat sama dengan 4 alfa kuadrat, di mana alfa itu konstanta. Kita turunkan yang ruas kiri terlebih dahulu. Ini menjadi 2x plus alfa kuadrat karena konstanta. Kita tulis ini menjadi 2y dikali y aksen. Ini menjadi 0 karena ini konstanta ya. Oke. Bisa kita pindah ruas jadi 2a kuadrat y aksen sama dengan min 2x, maka y aksennya min 2x per 2 alfa kuadrat y, atau bisa kita tulis min x per alfa kuadrat y. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. XY kuadrat sama dengan X min 8. Ingat, ini aturan perkalian, selalu harus kita ingat. U aksen V plus U V aksen. U aksen berarti X turun dari X, jadi 1. Y kuadrat, karena V-nya Y kuadrat. Ditambah U-nya X berarti V aksennya turunan dari Y kuadrat jadi 2Y kali aksen. Oke, kita turunkan yang ruas kanan, turun dari X1, turunan dari min 8, 0. Oke. Ini menjadi 2XY dikali Y aksen sama dengan 1 min Y kuadrat, dan Y aksen sama dengan 1 min Y kuadrat per 2XY. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. X kuadrat plus 2x kuadrat Y plus 3xy sama dengan 0. Turunkan yang ruas kiri. Ini jadi 2x. Ingat, ini pakai aturan perkalian. Ya, tulis kembali biar untuk mempermudah pembahasannya. Tuh, kita yang 2 tulis saja konstanta. U-nya itu x kuadrat, V-nya Y ya. Turunan x kuadrat jadi 2x. Ingat, ini yang dikasih kurung. V berarti Y plus U-nya itu x kuadrat. V aksen berarti Y aksen. Itu juga, ini juga begitu ya. 3. U-nya x, V-nya itu Y. U aksen turunan dari X1 dikali V berarti Y plus U berarti X, V aksen berarti Y aksen. 0 turunan 0 ya, 0. Oke, kita bisa kalikan ya. Ini 2x, ini 4xy plus 2x kuadrat Y aksen plus 3y plus 3x Y aksen sama dengan 0. Oke,
kita gunakan sifat distribusi. Ini jadi Y aksen di 2X plus 3X. Yang tadi sisanya bisa kita pindah ruas ke kanan. Jadi ini ada min 2X, ada min 4XY, ada lagi min 3Y. Jadi Y aksen sama dengan min 2X min 4XY min 3Y per 2X kuadrat plus 3X. Oke, sampai dulu, kita lanjutkan nanti insya Allah ke bagian yang kedua.